Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan seluruh guru SD Cita Bangsa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul semua pada hari ini dalam acara berbagi materi tentang budaya positif atau pengimbasan materi yang didapat dari program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin, Eskom MPDGR sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Rangkaian acara pada acara berbagi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuka, dilanjut oleh sambutan kepala sekolah, kemudian pemaparan materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita melangkah pada acara pertama, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Cita Bangsa kepada Ibu Sangita Lahari SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat di SD Cita Bangsa. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sampai hari ini diberi kesehatan untuk bisa menimba ilmu bersama rekan kita Bapak Muhammad Arifin MPD. Beliau calon guru penggerak yang sudah beberapa bulan ini mengikuti pelatihan. Hari ini kita akan mendengarkan pengimbasan ya kepada rekan-rekan semuanya. Materi yang sudah diterima beberapa bulan ini tentunya akan di-share kepada teman-teman semuanya. Harapan saya teman-teman semuanya bisa menyimak dengan baik, bisa aktif, melakukan tanya jawab juga jika ada hal-hal yang kurang diketahui, dan tentunya ini harapannya bisa bermanfaat untuk sekolah kita tercinta. Menjadi guru penggerak adalah saat ini menjadi keharusan ya, karena pemerintah sudah menetapkan beberapa tahap dan gelombang begitu agar teman-teman semuanya bisa mengikuti program guru penggerak. Tetap semangat semuanya mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini semuanya berjalan lancar dan tentunya akan bermanfaat untuk peserta didik kita semuanya. Terima kasih banyak. Selamat mendengarkan paparan dari Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sangita Lahari atas sambutannya. Sekarang kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi budaya positif oleh Bapak Muhammad Arifin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Sangita Lahari SPD, kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bapak Fadil SPD MPD, dan Wakil Kepala Sekolah Ibu Sonya Ahmad Imania SH, dan kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan juga kepada MC hari ini saya ucapkan banyak terima kasih karena ikut serta dalam membantu pembebasan saya ini, dan juga kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini saya akan melakukan pembebasan yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Dan ini adalah pembebasan yang harus kami lakukan untuk mensukseskan atau menjadi tolak ukur bagi kami semua calon peserta guru penggerak untuk memahami sejauh mana yang kami dapati ketika kami di pelatihan dan juga dalam lomba karya. Semoga apa yang saya jabarkan hari ini
menjadi manfaat untuk kita semua. Bukan menjadi maksud tujuan saya adalah menggurui. Dan tentunya bagi saya adalah sesuatu yang bila dibandingkan dengan Bapak Ibu guru semua di sini, saya adalah merupakan ilmu yang masih sangat sedikit dan sekali dan masih sangat jauh. Untuk itu makanya saya terus belajar dan belajar. Baik, untuk yang pertama adalah di sini tentang budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu guru di sini ada yang tahu nggak apa sih budaya positif itu? Kira-kira boleh silakan diutarakan. Mungkin kalau ada yang tahu silakan. Saya kasih mic-nya. Apa sih budaya positif itu? Kita kan sudah sering kali mendengar, benar nggak? Benar ya. Jadi ya, mungkin dari budaya positif itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada tahu boleh di next. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maksudnya apa? Di sini ada namanya budaya positif. Berarti ada suatu SDM yang mumpuni dan ada suatu SDM yang harus dikembangkan. Contohnya apa? Contohnya di sini Bapak Ibu guru adalah suatu SDM yang mumpuni, yang sebelumnya adalah harus dibekali budaya positif itu. Jadi harus kita sebagai guru harus memahami terlebih dahulu arti budaya positif itu. Maksudnya apa? Di sini adalah nilai-nilai, keyakinan kita ingin menerapkan kepada siswa kita. Benar nggak kira-kira? Kebiasaan dan berpihak tentunya sekarang ini adalah program dari pemerintah atau kalau kami di dalam pendidikan guru penggerak itu adanya berpihak pada murid. Ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kita tidak luput. Nah, kita ingin membangun suatu sekolah, kita harus membiasakan budaya positif dulu. Gitu. Jadi makanya kita harus mengenal nih budaya positif. Nah, sebelum kita mengembangkan suatu sekolah, budaya apa yang harus kita kembangkan? Makanya kami pada saat pelatihan di pelatihan di guru penggerak, yang pertama sekali kita adalah dikembangkan masalah potensi diri, mengenal diri. Ya, kalau kita sudah mengenal diri, maka kita akan bisa bagaimana menerapkan budaya positif ini akan dikembangkan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu guru. Kira-kira paham nggak nih Bapak Ibu guru? Paham ya? Kira-kira seperti itu. Jadi kita selaku guru harus memberikan dorongan atau membudayakan positif untuk kita semua. Sebenarnya bukan hanya untuk murid saja, ya, tapi untuk warga sekolah dan lingkungan sekolah. Gitu. Jadi yang harus kita bangun seperti itu. Baik, lanjut next. Nah, di sini ketika akan membangun budaya sekolah, tentunya kita harus mempunyai suatu konsep inti positif. Inti budaya positif. Di sini ada 8 tahapan. Nah, nanti saya akan menjelaskan semua. Jadi mohon Bapak Ibu guru butuh konsentrasinya untuk mendengarkan. Kira-kira seperti itu. Ya, yang pertama adalah ketika berbicara atau membangun budaya positif, konsepnya apa? Konsepnya seperti ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Benar ya? Selama ini kalau saya ini angkatan istilahnya dalam pembelajaran itu kolonial. Kalau anak sekarang adalah milenial. Beda jauh nggak? Banget. Apa yang harus digunakan? Kalau dulu adalah gimana gurunya. Kalau sekarang gimana siswanya. Dulu guru menjadi perhatian, ya, semua tertuju pada guru. Kalau sekarang siswa. Kira-kira lebih sulit yang mana ya Bu? Pak, sulit yang mana Bapak Ibu? Siswa.
benar ya. Jadi sebenarnya kalau guru dulu enak ya, ya gitu. Kalau sekarang, wah siswanya banyak. Jadi kalau selaku guru sekarang ini, satu siswa, satu guru harus memahami beberapa banyak siswa di kelas. Kalau siswanya 48, belajar sana memahami semua sifat siswa itu 48, kira-kira seperti itu. Kalau siswanya 10, 15, gitu. Apalagi kalau cuma 3, lumayan. Cuma sepertinya siswanya harus memahami lebih dari 35, benar ya lumayan ya. Nah, itu dia. Berarti ada suatu yang harus kita pahami dari sifat-sifat anak didik kita. Namun paradigma baru. Silakan kita klik next. Nah, di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi saya baru intro sedikit. Ya. Jadi di sini adalah maksudnya adalah yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Gitu kira-kira. Di sini maksudnya adalah berdiferensiasi itu apa? Yang saya pahami adalah ketika berdiferensiasi itu dilihat dulu dari peserta didiknya. Kita kan mengenal sifat peserta didik beda-beda, benar ya? Maka berdiferensi, berbeda semuanya nih. Dari si A, si B, sampai Z. Nyikapinya gimana? Nah itu dia. Uniknya sebagai guru sekarang seperti itu. Si A maunya dielus kepalanya, si B maunya belajarnya dicubit giginya. Seperti itu beda-beda. Jadi pada saat kita memberikan pelajaran, lihat moodnya dulu. Beda dengan sebelum terjadinya seperti ini profil pelajar Pancasila nih. Ya, mau A, mau Z sampai Z, pokoknya metodenya sama aja. Guru masuk, kasih tulisan, catat, silakan. Nggak catat, udah. Apalagi siswanya banyak. Karena saya pernah mengalami siswa itu sampai 35 dari depan sampai ujung. Terserah itu, maksudnya terserah. Yang belakang belajar apa, yang depan belajar apa. Karena saya telah memahami profil pelajar Pancasila ini. Ya, makanya sangat baik sekali kalau Bapak Ibu guru diberi kesempatan untuk menjadi mengikuti pendidikan guru penggerak, ikut. Saya sarankan ikut. Karena perkembangan hal ini, semua yang membuat sistem seperti ini saya yakin banget mereka adalah orang-orang cerdas untuk membangun seperti ini. Kita kalau sendiri belum tentu bisa. Di sekolah belum tentu bisa. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah membangun hal itu. Mindset dari dulu kita sudah ada sekolahnya manusia. Benar ya, orang-orang lama semua guru yang lama di sini ya. Mindsetnya berpusat kepada murid gitu. Jadi sebenarnya ketika mengikuti dari awal SCB ini berkembang, itu baik sekali itu. Nah, program pemerintah ini akhirnya mencanangkan. Nah, kita akhirnya tinggal mengikuti itu. Kita praktiknya sudah baik, tidak ada yang belum support pada saat itu. Benar nggak Bapak Ibu Guru? Akhirnya setelah pemerintah mencanangkan pembelajaran seperti ini, alhamdulillah kita sudah tersupport, praktik kita sudah oke. Apalagi pengalaman sudah oke. Ya, apalagi yang saya salut adalah ketika ABK itu dari awalnya tidak bisa tahu apa, akhir dari kelas 6 dia bisa, ada yang bisa bicara, ada yang bisa mengenal diri, ada yang bisa ke toilet trainingnya sendiri. Nah itu saya melihat itu sudah ada kemajuan banget. Ya, jadi saya sebenarnya banyak belajar dari Bapak Ibu guru yang ada di sini semua. Lalu di sini apa makna dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kita syukuri sebagai guru di Indonesia itu yang pertama adalah itu. Tidak beriman itu di bawah. Saya ikut pelatihan
rata-rata guru baik muslim dan non muslim bahwa alasan yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu nomor satu. Guru tidak memperhatikan ketika dia kurang dalam ilmu yang lainnya, tetapi dia punya ada rasa santun, ada rasa udah punya akhlak. Nah itu yang diutamakan, itu udah sangat subur sekali. Makanya alhamdulillah dengan profil pelajar Pancasila itu mengedepankan pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang kita idamkan sebagai seorang guru. Benar gak Bu? Ya, anak-anak kita nilainya baik-baik, tapi ketika berhadapan dengan kita boro-boro mau ngeliat atau mau ngasih buku main gini aja. Bu, nilainya kira-kira mau nggak? Bu, nilai saya, buku main lembar aja. Kira-kira mau nggak? Enggak kan, nggak mau ya. Itu adalah makanya dulu adalah mengedepankan akhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Dan di sini unik, kita ini punya suku banyak, ya, banyak banget. Jadi kita harus memahami karakter mereka, baik dari karakter yang lembutnya, baik dari karakter yang agak sedikit kasar dan kasar, benar nggak? Kalau orang Sunda agak sedikit halus, apalagi Jawa, apalagi Jawanya kalau keraton halus banget, ya. Ada yang istilahnya kalau orang Jakarta bilang cablak, atau disebutnya itu punya ada suku Betawinya, ya. Ada Batak, banyak lagi yang harus kita pahami di sini. Adanya di mana tentunya? Karena kita berada di lingkungan sekolah, ya di lingkungan sekolah itu kita punya berkebinekaan global yang harus kita saling menghormati. Yang ketiga adalah di sini adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini adalah kita menciptakan saling berkolaborasi, baik itu guru dan siswa. Ya, karena kita coba kalau kita perhatikan kita di kelas membuat suatu kelompok-kelompok, benar nggak? Kelompok belajar. Benar ya Bapak Ibu guru ya? Kelompok belajar di sana kita terapkan bagaimana dia berkolaborasi antara sesama temannya, bukan hanya dengan si A, si B, tapi dengan suku. Ada suku Betawi, ada suku Jawa, semuanya berkolaborasi. Ya. Lalu ada kreatif. Nah, siswa di sini di profil pelajar Pancasila, bagaimana cara mengembangkan kreatif itu. Siswa diajak. Tentunya gurunya itu harus push dulu, diberi stimulasi. Bagaimana sih siswa menjadi kreatif? Ya, dididik menjadi kreatif. Lalu ada bernalar kritis. Sekarang kira-kira siswa kita banyak yang berkritis nggak terhadap kita? Banyak ya. Apalagi nanti kalau sudah sesi akhirnya ada keyakinan kelas sama kesepakatan, itu luar biasa sekali. Ibu-ibu, itu unik banget. Jadi anak-anak nanti dikasih kertas kecil, tempelin di depan. Apa yang tidak baik di dalam kelas dituliskan. Baik ya terserah. Baik, silakan solusi mereka seperti itu. Tinggal bagaimana kita menerapkan apa yang dikatakan oleh siswa. Zaman dulu mana pernah ada siswa diminta, ayo anak-anak, apa yang tidak baik di dalam kelas? Tidak ada judulnya. Karena saya sudah merasakan hal itu. Ya, dari perkembangan pendidikan, dari mulai dulu sampai sekarang itu yang sifatnya beda banget gitu. Lalu ada mandiri, siswa diajarkan tentang kemandiriannya. Ya, kita mengajarkan kepada siswa bagaimana menjadi manusia yang mandiri. Nanti sama ini semuanya berhubungan dengan slide akhir. Baik, itu udah sampai 6 ya, silakan. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang dia bertolak belakang dalam industri kontrol, ya. Nah di sini maksudnya apa? Industri guru mengontrol murid kira-kira perlu nggak? Perlu ya. Seakan-akan kita mengontrol siswa, benar ya? Padahal tidak. Umpama contoh gini, kamu tolong ambilkan pulpen di meja bapak. Apakah kita mengontrol mereka? Tidak.
Ya, hal-hal seperti itu adalah suatu ilusi-ilusi yang yang pernah kita alami di dalam kelas. Jadi mereka biasanya di sini maksudnya adalah bagaimana sih mengembangkan motivasi intrinsik, maksudnya seperti itu, kesadaran diri di dalam diri. Nah itu yang akan dikembangkan oleh kita selaku guru. Ya di sini walaupun ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira kalau kita sesama guru memaksa boleh nggak? Contohnya apa? Ketika saya seperti ini, hai guru-guru kumpul dong untuk ini acara seminar saya atau webinar atau mensukseskan, apa saya bisa memaksa mereka? Nggak bisa. Mereka ada kesibukan. Jadi saling menghargai. Ya. Ketika guru di sini, kita di sini sebenarnya bukan saya paling hebat, tidak. Saya di sini kita saling berbagi. Bahwa pengalaman saya di mengikuti pelatihan guru penggerak ya seperti ini. Kalau loka karya itu saya dari pagi sampai jam 4 baru selesai. Kalau di sini saya membutuhkan kerjasama Bapak Ibu guru dan berkolaborasi hanya 1 jam paling lama. Ya, baik, silakan next. Nah di sini ada perubahan atau di sini ada slide, yaitu pertama, bisakah kita mengontrol seseorang? Tergantung dulu apanya. Ya, di sini kalau menurut teori kontrol, ketika berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya teori kontrolnya, stimulus responnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya, teori kontrolnya apa? Yaitu kita berusaha dulu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu tentang perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kira-kira gimana tuh? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kira-kira ada terbaik nggak? Ada terbaik nggak? Kira-kira perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya kurang ini ya, seperti pembicara kemarin dari Bu Yani, seperti naik motor. Ya, naik motor harusnya pakai helm. Itu kira-kira kesalahannya. Ya, tentunya seperti itu. Lalu next, kita ini bisa skip. Nah di sini disiplin positif. Tadi kita sudah membicarakan masalah budaya positif. Lalu ada tahapan-tahapannya. Di sini adalah kita masuk ke disiplin positif. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, kecenderungan umumnya maksudnya gitu adalah menghubungkan kata disiplin ke tidak nyamanannya. Ya, maksudnya tahu nggak Bapak Ibu guru? Disiplin kecenderungan umumnya adalah menghubungkan. Ini kata disiplin nih, kita menghubungkan kayaknya nggak nyaman banget gitu istilahnya. Kira-kira apa contohnya? Ada yang kebayang? Hah? Nggak ada ya? Nggak usah nih. Terus apa lagi? Kata Bu Maya dipaksa nih. Ada lagi ya? Salah satu contohnya adalah apa? Masuk kerja jam 7:15, kalau lebih dipotong. Bener kan? Bener. Dan di sini apa? Mengumpul kata disiplin dan ketidaknyamanan. Bener kan? Bener gak Bapak Ibu guru? Sebenarnya itu baik gitu loh. Itu disiplin. Tapi ketika kita telat 1 menit atau beberapa detik ya mungkin kalau ada toleransi enggak ya, cuman kalau misalnya sih berbaik hati, kalau 1 menit enggak ya nanti ditanya bagian keuangan. Tapi ketika kita telat ngedumel langsung, ini baru ini 1 menit lagi atau baru kan apa kali 30 udah 150. Gimana sih ya, udah ngedumel kan. Padahal apa? Di sana adalah merupakan kedisiplinan. Ya, kedisiplinan yang menjadi kita tidak nyaman.
mindset kita akhirnya apa? Menjadi tidak nyaman. Contoh apa lagi? Membuat apa sekarang? Istilahnya RPP ya? Ngajar modul, ngajar modul kan betul, buatnya banyak ya. Ya kira-kira padahal apa? Disiplin biar anak menjadi bisa, tapi akhirnya modul itu menjadi suatu ketidaknyamanan. Sebenarnya kita mindset itu di dalam pikiran kita bahwa kedisiplinan itu akhirnya berujung kepada penghukuman. Ternyata tidak. Di sana dalam kata bahasa adalah kedisiplinan belajar. Sebenarnya ketika kita tidak disiplin maka kita tidak belajar. Maksudnya apa? Seharusnya dengan kesalahan yang ada tidak mengulangi kembali. Biasa datang telat ngajar, ingat disiplin itu akhirnya jatuhnya belajar. Oh belajar kita hari ini telat, besok nggak boleh telat. Nah gitu. Jadi mindsetnya dulu sekarang ya, disiplin itu adalah belajar. Tapi jangan yang mulu belajar mulu. Kapan ujian gitu ya. Ya belajar terus. Ya. Terus di sini ada disiplin positif. Adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini maksudnya apa? Disiplin positif itu bagaimana seorang guru memberikan atau membangkitkan motivasi intrinsik kepada siswa, bukan ekstrinsik. Paham ya? Jadi ketika kita memberikan kesadaran atau motivasi kepada siswa, dia tersadar yang baik itu adalah motivasi intrinsik. Ini bagus banget kalau kita telusuri nanti dari slide ke slide, apalagi nanti ibu guru masuk grup penggerak promo ya, bagus banget. Tugasnya banyak gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan ikut, ilmunya banyak banget. Saya prinsipnya pada waktu itu seperti itu, pekerjaan banyak banget. Tapi ketika saya berpikir ulang, yang membuat sistem seperti ini adalah bukan orang bodoh. Ini saya ulang-ulang seperti ini. Karena apa? Karena di sini bagus banget. Lalu di sini kata Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah ini tentang disiplin yang kata Ki Hajar Dewantara nih. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat, belajar yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Maksudnya kita dulu nih, kita mau disiplin, nyuruh anak murid besok jangan terlambat, atau ini bajunya jangan dikeluarin, atau rambutnya jangan gondrong, ya. Tapi di sini kita menekankan kepada diri kita sendiri dulu sebelum berbicara. Wah kenapa ya anak saya seperti itu ya, didik kami ya di sekolah ya atau di kelas ya. Wah mas saya kurang enak ya. Nah baru muhasabah diri istilahnya. Nanti ada tuh hubungannya dengan slide berikutnya. Jadi ini saling berkaitan. Kira-kira kalau waktunya agak dari setengah 4 nggak apa-apa kali ya. Dia setengah 3 maksudnya setengah 3. Baik, di sini lalu apa lagi? Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita. Maksudnya apa? Ada yang paham nggak? Wajiblah penguasa mendisiplin diri kita. Ada yang paham? Ada yang tahu maksudnya apa? Saya bantu ya. Maksudnya adalah wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, sifatnya apa? Motivasi intrinsik, benar nggak? Ya. Nah di sini ada sifat motivasi ekstrinsik dari siapa? Dari pengusaha, dari penguasa. Penguasanya siapa? Ketika kita berdiri di dalam sekolah, penguasanya siapa? Kepala sekolah. Gitu. Kepala sekolah buat peraturan nggak? Pasti. Nah makanya ketika kepala sekolah membuat peraturan, kira-kira kita disiplin nggak? Mau tidak mau, suka tidak suka harus disiplin. Akhirnya jadi apa? Motivasi ekstrinsik kan? Wah ketika kita tidak bisa, biasanya selebor. Dulu saya orang selebor, terus aja. Ketika ada peraturan-peraturan masuk,
Apalagi ada pendidikan profil ini guru penggerak, makin tertampol saya, makin ditonjok maka saya baru bersadar. Tapi ketika Bapak Ibu guru belajar tentang pendidikan, maka tidak bisa sendiri. Kalau komputer itu bahasa mesin, benar gak? Kalau kita sebagai seorang guru adalah bahasa manusia. Di sana ada bahasa kalbu, ada bahasa yang sifatnya ada rasa simpati, ada empati terhadap siswa. Benar gak? Kalau mesin, ya sudah. Ketika kalau Bapak Ibu guru belajar bilangan biner, sifatnya 0 dan 1 atau bahasa mesin. Ketika dia mengatakan tidak, maka nilainya 0. Ketika mengatakan iya, nilainya 1. Ya, jadi kita nih paling sebenarnya sebagai Bapak Ibu guru adalah orang hebat. Kita harus bisa memahami sifat hampir semua siswa. Ya, lanjut. Kira-kira ada yang ngantuk? Saya bicaranya kayaknya mau berburu banget, padahal pesertanya ada 1000 orang ini. Ya, kira-kira kemungkinan mudah-mudahan saya bisa mengalahkan ini Mario Tubuh. Baik, di sini ada nilai-nilai kebaikan. Nilai yang disepakati bersama. Ini poin 3 ya. Tadi sudah kita lalui kan, tadi ada tahapan-tahapan, benar gak? Nah, di sini masuk ke nilai-nilai kebaikan. Nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suatu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Maksudnya apa? Ini adalah contohnya. Profil pelajar Pancasila. Nah, tadi yang tadi saya utarakan bahwa profil pelajar Pancasila mencakupi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah salah satu kesepakatan bersama lepas dari suatu bangsa. Maksudnya apa? Ya semuanya akhirnya mengacu kepada hal ini. Berpandangan sangat penting sekali bahwa pendidikan itu profil pelajar Pancasila. Bagaimana penerapan nanti di kelasnya? Ya, baik, silakan. Contohnya tadi itu masih banyak ya. Saya ambil salah satu saja agar biar waktunya tercukupi. Baik. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan di sini adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar. Maksudnya apa? Kalau dilihat dari gambar ini adalah ya, maksudnya adalah ketika kebutuhan dasar, mungkin kalau di sini kita melihat dari siswa-siswa kita, alhamdulillah kebutuhan dasarnya sudah mencukupi. Benar gak? Benar ya, sungguh-sungguh semua ya, semua tercukupi sama orang tua mereka, hampir rata-rata. Walaupun ada siswa-siswa kita yang butuh pertolongan, umpamanya ada orang tua asuh, ya, jangan sampai ketika mereka mempunyai kendala-kendala hal itu, maka pendidikan mereka terputus. Ya, ini makanya ada suatu program, makanya program-program dari sekolah itu adalah orang tua asuh, seperti itu. Ya, di sini adalah makanya di sini kalau kita lihat ada fisiologisnya. Fisiologisnya apa? Makanan, minuman, tidur, pakaian. Ada rasa aman nggak? Ada. Pernahkah kita tidak menciptakan rasa aman?
harusnya seperti itu, ada keamanan, keteraturan, stabilitas, ya. Lalu ada sosial, afeksi, relasi keluarga dan lain-lain. Bagaimana kalau keluarga mereka ada salah satu yang meninggal? Itu kan menyangkut masalah fisiologis mereka. Benar gak ya? Kita jangan sampai seorang guru ketika ada kekurangan di siswa dalam hal seperti ini kita cuek atau kita tidak berpendekatan. Yang asik lagi adalah nanti pendekatan restitusi. Ya, itu asik banget. Ya, silakan next. Sudah 5, berarti tinggal 3 lagi. Nanti 3 lagi ada 8, ada anak beranak. 5. Motivasi perilaku manusia. Ini adalah di sini ada 3 poin, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum, lalu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, di sini motivasi intrinsik sebenarnya sama seperti materi kemarin dari Bu Yani. Sebenarnya sama nggak sama, orang kita satu perguruan, jadi membicarakannya sama, tapi tinggal bagaimana pengembangan kami selaku pembicara. Kira-kira apa yang kami jabarkan ini enggak mengenal kepada Bapak Ibu guru? Kira-kira ini enggak ini berefek enggak? Seperti itu. Maksudnya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah dia menghindari gitu. Ya, biasa menghindari. Tidak ada, ketika ingin menghindari dia mencari-cari gitu loh. Dia mencari-cari sesuatu yang dimana kalau ketika ini pada siswa, maka siswa itu harus diberikan suatu motivasi ekstrinsik ya. Ya. Terus ada untuk mendapatkan imbalan, umpamanya gini, ketika siswa itu malas, ketika siswa itu sudah mulai lobet, sila ininya ya, kalau malas jadi kelihatan enak. Kalau sudah mulai ada keengganan belajar, maka kita boleh memberikan penghargaan kepada siswa itu tersebut. Boleh nggak? Boleh. Nah, kamu hari ini belajar mana? Hari ini kok belajarnya enggan ya? Kenapa sih Bapak Ibu beri ini ya? Kalau kamu bisa mengerjakan ini, maka nilai kamu jadi A. Boleh nggak? Boleh saja. Makanya di sini ada suatu motivasi namanya ekstrinsik yang harus diberikan kepada siswa. Ini sebenarnya trik kita aja ya, trik sebagai seorang guru. Kira-kira kita sudah melihat nih, anak siswa didik kita kan di kelas pasti kita sudah tahu ya, benar kan? Nah, jadi tinggal bagaimana memberikan motivasi sesama kepada mereka. Lalu untuk menjadi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi intrinsik. Ya, di sini motivasi intrinsik itu dari diri kita sendiri atau dari siswa sendiri. Ya, bagaimana kita mengembangkan motivasi siswa dia menjadi intrinsik itu, tersadar. Oh, saya perlu hari ini belajar matematik. Saya harus baik hari ini. Saya harus mengalahkan A. Saya harus mengalahkan B. Saya harus berlomba nilai kepada A. Nah, seperti itu, dia ada suatu motivasi. Atau ketika dia mau berangkat sekolah, hari ini aku harus belajar untuk mendapatkan ilmu dari Bapak dan Ibu guru. Oke, seperti itu ya. Berarti beda ya. Kira-kira lebih baik yang mana? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik ya Bapak Ibu. Next. Nah, di sini istilah perilaku manusia itu sebenarnya 3. Ya, ada hukuman. Ya, tidak terencana, tiba-tiba sifatnya tidak terencana. Benar nggak? Ya, kalau hukuman dia terencana namanya modus. Modus kalau.
Tapi kalau tidak terencana, gimana hukuman itu semua tidak terencana memang. Ketika anak kita lagi salah, langsung kita melotot dengan nada mata melotot, suara lantang yang sangat menakutkan, bahkan petir pun kalah, gemuruh ombak kalah, ya. Terus di sini murid tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan, benar nggak? Ketika dia salah, dia hanya menerima hukuman, benar kan? Dia tidak dilibatkan itu. Ayolah, jarang-jarang ada hukuman. Lari karena kamu salah, bapak hukum puterin lapangan 3 kali sama bapak. Mana ada hukuman gitu, ya? Nggak ada, adanya siswanya saja. Terus berupa hukum fisik. Nah, ada dia. Kayak tadi hukumannya apa? Lari lah. Psikologis apa? Itu dia. Maksudnya apa? Kalau kita sudah mengutarakan ibu bapak ibu guru ketika emosional tinggi, kadang kita suka mengeluarkan suara yang lantang. Siswanya terima nggak? Terima, cuman dia begitu ciut, ya. Tapi ada siswa yang diomelin. Ada nggak? Ada. Ketemu. Lucu banget sih malah. Ya, siswa kita macam-macam modelnya. Pasti bapak ibu guru pernah ketemu ya? Ya. Pas kita omelin, pasti bapak ibu guru. Lalu ada konsekuensi. Nah, ada konsekuensinya ketika siswa itu salah, baru tuh terencana, disepakati sesuai peraturan. Benar nggak? Maksudnya apa? Di sini peraturan sekolah. Ketika ada konsekuensinya umpamanya tidak pakai sepatu hitam, konsekuensinya apa? Harus beli. Atau dia apa lagi? Kasih peringatan. Benar nggak? Kalau guru bapak ibu guru apa? Telat, konsekuensinya apa? Potong. Ini kayaknya hal sensitif. Iya, kayak gitu ya. Terus ada sikap guru seakan-akan memonitor siswanya. Ini gelaran siswanya salah, konsekuensinya apa? Dilihatin lagi guru. Apa siswanya? Nah, mau bandel nggak ya gitu di dalam kelas. Ya. Nah di sini ada garis titik putih, putus-putus. Maksudnya apa? Ketika saya belum mengenal restitusi, mungkin bapak ibu belum mengenal restitusi itu apa, ya. Makanya saya putus-putus. Maka di situ adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk diberi kesempatan memberi kesalahan. Bijak banget. Lalu ada proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Bijak banget dengan restitusi. Maksudnya apa? Ketika siswa itu salah atau tidak punya sepatu atau pakai sepatu tidak warna hitam, mungkin kalau di negeri berlaku ya, wajib ya. Nah, kalau swasta enggak, umpamanya contohnya itulah rambut tidak boleh gondrong, tidak boleh telat, ya. Umpamanya dia telat nih, kita panggil siswanya. Nah, kenapa sih telat hari ini? Main game Pak. Tapi kayaknya banyak game juga di sini anak-anak kita ya. Dulu sebelumnya lulusannya para gamer semua ya. Ya ada tidur gitu. Kita panggil anaknya, kenapa sih kamu nak? Gitu. Pak, ketiduran saya Pak. Kenapa ketiduran? Tidur malam karena main game. Kenapa main game? Kamu kan harus sekolah. Nah, restitusi itu seperti itu Pak. Ya, kamu nggak boleh main ini, main game malam ya nak. Gitu. Nah, kita harus memberi kesepakatan pada saat itu dan keyakinan bahwa dia bisa merubah sifat yang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu restitusi. Ya. Baik, next. Nah, kita bikin lagi. Nah, posisi kontrol. Di sini posisi kontrol tadi sudah kita bicarakan masalah dari slide awal sampai sekarang ini adalah posisi kontrol. Sekarang yang mau kita terapkan itu, yang mau kita pakai apa? Di sini ada tabel. Nah, kita mau menggunakan yang mana nih posisi kontrol kita seorang guru? Ya, di sini ada guru motivasi, ada guru berbuat, guru berkatanya maksudnya apa? Nah, di situ ada identitas gagal. Ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, atau identitas satu lagi berhasil, sukses. Nah, di sana yang satu adalah kontrol dari luar. Yang kedua, yang
paling pojok kanan adalah kontrol diri. Nah maksudnya tadi ada kontrol dari luar itu maksudnya dia sifatnya ekstrinsik. Yang dari dalam kontrol diri itu intrinsik. Ya makanya di sini kita sebagai apa nih guru nih? Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah atau siswa. Dari sini siswa aja ya. Siswa merasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau atau monitor atau manajer. Nah itu. Kalau saya dulu waktu belum kena PGP guru penggerak, saya beradanya di sini antara teman sama pemantau, belum sampai manajer. Kalau sekarang, ya insya Allah berusaha untuk jadi manajer, karena ada harus ada ilmunya ya. Saya udah bagi bapak ibu guru bagi ilmu, harusnya bapak ibu guru jadi manajer nih semuanya nih. Jangan jadi lagi sebagai apalagi penghukum. Tapi sekarang kalau penghukum nggak mungkin ya. Nah kita dilaporin. Nggak kayak dulu. Kalau dulu mungkin gurunya bukan ngejelekin mas, bukan mau ini saya ngejelekin guru saya sebagai penghukum, tapi budayanya pada saat itu mengajarkan gitu ya, karena kan proses atau kemajuan dari pendidikan itu kan terus berkembang. Mungkin pada saat itu berkembangnya pada saat bapak ibu guru yang melakukan hal itu, tapi kalau sekarang nah ini sudah mulai berjalan nih, ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Begitu. Kalau manajer adalah lihat kata-katanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih nak? Ada apa sih nak? Nah, gitu. Seperti itu ya. Apa yang kita yakin? Ya, kalau guru berkata di manajernya apa? Kalau yang gagal apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pernah nggak kira-kira sekolah? Kalau dulu hampir pendidikan bapak ibu guru itu ini ya main apa? Lempar. Saking kelasnya banyak, bapak ibu gurunya cukup mengambil penghapus, lalu terbang. Penghapusannya bisa terbang. Iya. Ya, karena saya pernah merasakan hal itu. Silakan. Next. Keyakinan kelas. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih keyakinan kelas itu apa? Maksudnya gini, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kenapa? Kan dulu kita ngerasa peraturan kelas kan, sekarang diganti nih keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan? Bukannya peraturan. Ayo, tadi ada hubungannya sama saya sebelumnya loh. Dan tahu? Kalau seperti ya, kalau keyakinan kelas didasari suatu motivasi intrinsik. Kalau keyakinan kelas, cuman kalau peraturan pasti dibuat oleh tadi penguasa, benar kan? Ya kan? Ada aturan yang namanya ekstrinsik. Makanya di sini bicarakan baik-baikan mana? Intrinsik. Makanya motivasi intrinsik. Maka dibuat keyakinan kelas. Sulit nggak? Sulit. Menerapkan susah nggak? Susah. Kepada siswa, ya. Sekarang siswa itu disuruh berpikir merdeka, ya. Membuat peraturan, bapak ibu gurunya harus siap-siap keyakinan kelas dan kesepakatan. Benar ya bapak ibu guru ya? Membuat kesepakatan kelas ya, sama keyakinan kelas. Kira-kira mau gimana ini kelas kita? Ya. Oke, lanjut. Sudah ketemu ya berarti perbedaannya keyakinan kelas dan peraturan. Nah di sini artinya membuat kesepakatan dalam bentuk keyakinan kelas sebagai wujud merdeka belajar yang berpihak pada murid. Nah di sini berupa pernyataan universal. Makanya anak-anak didik kita itu diajak tuh, ya ketika mau buat peraturan atau membuat keyakinan kelas, mereka diajak berpikir. Lalu dibuat dalam pernyataan positif. Benar nggak? Siswa diajak positif. Nggak mungkin bilang peraturan kelas siswa langsung tulis boleh ngopi di kelas, boleh makan di kelas. Nggak mungkin. Itu kan yang hal kurang baik. Ya, mungkin kalau di SD itu kurang kurang rasa. Tapi kalau nanti bapak ibu guru ngajar di SMA, wah luar biasa. Saya pernah ngajar di SMK. Mereka nanya, Pak boleh ngopi nggak Pak di kelas? Bisa juga. Boleh bertanya seperti itu. Nanti saya ingin Pak, plastiknya saya taruh di kolom meja. Tenang aja Pak.
gitu sudah selesai. Kan hal seperti itu. Ya pertanyaan-pertanyaan kalau di sekolah di SD nggak mungkin. Pak boleh ngopi nggak? Ya nggak mungkin anak SD Pak ngopi di kelas. Jadi kan kalau di SMA ada itu atau di SMK. Saya makanya dalam satu kelas satu ngajar SMK laki semua gersam. Panas hawanya, panas orangnya itu. Jadi saya harus menyikapi anak laki-laki itu sendiri ya. Itu dia. Ada inilah apa serunya gitu ya. Lalu di sini ada sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat kegiatan kelas. Maksudnya apa? Ya siswa-siswa kita. Ayo buat ini kegiatan kelas sama Bapak Ibu guru nih, membuat pemahaman, kesepakatan di kelas seperti apa? Seperti itu. Mereka diajak, ayo dan diajak cara berpikir, menuangkan ide-idenya di apa? Itu ada kertas itu maksudnya. Itu bukan polkadot, tapi kertas-kertas siswa yang ditempelkan. Umpamanya, Bapak hari ini kelas panas. Bapak hari ini kelas tidak nyaman, ditempelin aja. Kita katanya, Pak boleh nggak masuk kelas bawa air? Tempelin nanti di sana. Nanti tinggal Bapak Ibu guru mencatat dan mengelompokkan. Nah seperti itu. Ya, lanjut. Restitusi. Nah di sini restitusi adalah menurut dosen proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Ketika siswa ada kesalahan atau kekurangan maka dibenarin, jangan dibuat salah. Kita kan masuknya tadi manajer, ya kita inginnya menjadi manajer, benar nggak? Ya, di sini ada restitusi tadi pendekatan nantinya, proses menciptakan kondisi siswa itu dikondisikan. Makanya tadi ada yang saya sudah bicarakan, sudah saya sampaikan bahwa ketika siswa bersalah diajak bicara, apa sih ada apa sih, gitu. Kasih solusi mereka, solusinya seperti inilah. Nah gitu. Ya kira-kira seperti itu. Agar apa? Nanti siswa itu karakternya lebih kuat dan lebih percaya diri. Karena dia bisa apa? Dia sudah bisa kecil-kecil tuh, kalau bilang kecil-kecil jangan awet, maksudnya apa? Dan kecilnya aja sudah bisa keluar dari permasalahan dia sendiri gitu. Jadi kita memberikan motivasinya loh, jadi kuat gitu, bahwa dia bisa menyelesaikannya dengan sendirinya. Ya, silakan. Next. Ini dia segitiga restitusi. Proses atau suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini dia. Ya, nah di sini kalau kita lihat segitiganya adalah menstabilkan identitas, terus ada lagi validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Nah ketika ada kesalahan, makanya menstabilkan identitas itu kita panggil siswanya, ya. Kita lihatnya si A telat, dia sudah lagi upacara, siswanya telat. Setelah dipanggilnya apa? Dipanggilnya setelah upacara. Jangan lagi upacara dipanggil, lagi upacara banyak gitu. Kepada si A harap maju karena telat, angkat kaki di depan kelas dan di depan lapangan. Kira-kira terasa banget ya tuh. Psikologis mereka saya kira down ya. Nah itu hal seperti itu, siswanya dipanggil, nanti setelah selesai upacara dipanggil. Nah kenapa telat? Nah nanti ada validasi tindakan yang salah, nanti dijelaskan. Nah kira-kira kalau kamu telat salah tidak? Salah atau tidak? Nah seperti itu. Kenapa sih kamu telat nak? Nah jadi gitu restitusi ya, memberikan solusi. Butuh proses. Jadi memang agak sedikit ribet ya, agak ribet. Jadi agak butuh namanya proses. Ada suatu ini harus dilalui dari tahap ke tahap. Silakan, sudah next. Nah ini adalah menstabilkan identitas yang tadi saya bilang adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sana adalah berbuat salah itu wajar. Katakan kepada siswa seperti itu. Ya, Titus, nah tidak ada manusia yang sempurna.
ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ya, ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak yang mencari solusi dari permasalahan seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi ada perkataan seorang guru pun tidak menyakiti. Next. Validasi. Tadi validasi seperti yang saya utarakan di sana adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti perkataan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, seperti itu. Padahal kamu bisa deh gitu melakukan yang lebih buruk. Padahal kamu bisa gitu melakukan yang lebih baik dari ini. Gitu, bukan dari buruk, lebih baik dari ini. Ya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Maksudnya adalah di sini ada sifat ini ya, memiliki ya, benar ya. Ini kan aku boleh, ini merusak kalau dia seperti itu. Ya, baik, next. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Inilah dari penutup slide, bahwa seorang guru harus memberikan motivasi intrinsik kepada siswanya. Kalau untuk anak ABK ini gimana Pak? Saya tidak bisa bicara banyak karena bukan bidang saya, mungkin Bu Maya nanti yang menjelaskan hal itu. Iya, benar Bu Maya ya. Karena gimana memberi motivasi secara intrinsik seperti apa nih? Gitu ya. Dan di sini ada perkataan yang lain. Apa keyakinan kelas kita? Ayo Nana, apa keyakinan kelas kita buat kali ini? Tadi kita yang bilang kesepakatan kelas di sini. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, nanti yang dibuka di sini ada suatu percakapan pada guru dan siswa, memberikan motivasi intrinsik kepada siswa. Ya, terus seperti apa gambaran kelas yang diidamkan peserta didik? Makanya tadi ditulis tuh di dinding di whiteboard ditulis aku ingin seperti ini, belajarnya yang nyaman seperti ini, gitu ya. Baik, coba next. Nah, ini salah satu restitusi dengan siswa, contoh ya. Waktu itu ada kasus yang pertama siswanya membuat troublemaker di kelas, yang kedua adalah telat. Ya, sebenarnya ini videonya tapi saya buat screenshot aja karena kalau video berat. Ya, silakan next. Nah, di sini ciri-ciri restitusi itu ada 11. Ya, masih banyak sebenarnya. Ya, baik. Jadi ada 11. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. 3, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, ini harus kita ingat, restitusi ya bukan paksaan. Restitusi yang keempat adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi ada diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Next, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, ya. Jadi bagus banget kalau belajar restitusi ini. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Maksudnya apa? Maksudnya dia muhasabah dirinya baik, istilahnya siswa itu. Makanya restitusi diri, ya, dia memahami hal dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Yang ke-10, restitusi fokus pada solusi, bukan pada permasalahan. Masalahnya apa sih? Bocahnya nggak bisa dibilangin atau siswa, tapi diberikan solusi. Nah, ketika kamu telat, inilah solusinya. Bukannya langsung dihukum, tapi solusi, diberikan solusi dan diajak. Nah, kamu bisa memecahkan solusi, Bapak yakin kamu bisa. Nah, seperti itu. Yang ke-11 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya adalah kepada kelas. Ya, jadi istilahnya tidak kita menjaga mereka secara psikologisnya tidak terbuka dengan tindakan kita dan pembicaraan kita, ya, yang mana mungkin tidak terima omongan kita selaku guru, ya, karena kalau kadang kita selaku guru lagi emosi kan kadang suka terlepas, benar ya. Next,
Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan alhamdulillah slide-nya sudah habis dan sudah tercapai. Ya, baik, kalau ada yang salah atau ada yang kekurangan yang mau ditanyakan silakan, atau ada yang mau dimusyawarahkan boleh, silakan. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Semoga peserta 4.000 kita ini mewakili dari teman-teman guru karena kesibukannya masing-masing. Akhirul kalam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arifin atas pemaparan materi pada hari ini. Baik Bapak Ibu semua, seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat menambah pengetahuan kita semua dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada peserta didik kita. Tanpa terasa, tibalah kita di akhir acara. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana hari ini, siap belajar? Siap. Baik, hari ini siapa ya yang piket untuk pimpin doa? Silakan ke depan. Sanaya, ini buat. Silakan Kanaya. Semuanya duduk yang rapi. Siap. Mari teman-teman, Sebelum kita kita- belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami ilmu dan petunjukmu agar tercapai cita-citaku berkat bimbingan guru dan orang tuaku. Amin. Memberi salam selamat menjamu guru, kami siap belajar. Baik, terima kasih Kanaya. Terima kasih anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Biasanya kalian memahami peraturan, benar? Peraturan itu ada dua. Pertama peraturan sekolah, yang kedua adalah peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas kira-kira ada yang tahu? Mana itu? Ayo, apa aja peraturan kelas? Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh berkata kotor. Apa lagi? Untuk saling menyayangi. Saling menyayangi. Apa Jangan lagi? tidak berantem, tidak berantem. Jangan cuma Tidak berantem. berantem. Yes, benar Jangan semua. cuma saling menguatkan. Baik, benar semua ya. Apa yang kalian katakan itu semua. Saling menyayangi. Nah, sekarang ini coba perhatikan dulu lah. Ada yang disebut peraturan peraturan kelas dirubah sekarang menjadi keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu nggak peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Ada yang tahu bedanya di mana? Nggak tahu. Dikatakan keyakinan dan peraturan. Tepat sekali. Bedanya di keyakinan dan peraturan. Enggak deh. Yang lain apa? Kira-kira ada yang tahu? Keyakinan kelas. Sekarang apa ini semua peraturan, bukan, kata peraturan diganti dengan keyakinan. Kalau peraturan. Apa? Apa? Kalau peraturan apa? Sansan apa? Kalau aku keyakinan kelas berarti itu keyakinan. Kalau kelas berarti peraturan. Peraturan. Kalau Matthew? Kalau peraturan itu adalah suatu hal yang diikuti oleh semua anggota kelas. Biasanya sudah didiskusikan gitu. Tapi kalau keyakinan itu semuanya diyakini, jadi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sip, hampir mendekati. Ya, Hampir mendekati.
Baik, Pak Arifin Batu. Yang penting panjang. Keyakinan kelas. Di skip dulu. Peraturan itu adalah suatu yang sifatnya motivasi ekstrinsik. Hampir benar. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang dikelola sama pihak sekolah. Benar nggak? Iya. Makanya dibuat peraturan agar kalian Iya. menjadi mematuhi. Benar kan? Iya. Contohnya apa? Iya. Baju seragam. Saling ini. Baju seragam dibuat peraturan sekolah tuh. Kalian kalau ke sekolah ICB harus pakai baju seragam, nggak mungkin pakai baju tidur. Upacara. Ya, baju bebas. Terus apa lagi? Upacara. Upacara. Itu peraturan sekolah. Iya, kan? Benar, pramuka. Kalau peraturan kelas apa? Peraturan kelas nggak tahu. Ya itu tadi. Saling Pengerjaan menghormati, menyayangi. Nah itu suatu aturan dari luar. Ketika kalian naik motor nih, ya pasti ada aturan bahwa setiap pengguna motor harus memakai helm. Saya sendiri belok kanan. Nah, kalau kan sen kiri belok kanan, nah itu jangan dicontoh. Ya, kalau naik motor tidak pakai helm gimana? Akibatnya? Nanti palanya bisa. Jadi ketika kalian ada motivasi, kali itu kan peraturan ya. Peraturan berarti motivasi ekstrinsik. Ya, jadi terus ketika kalian kalian beranggapan nggak ada polisi ini, nggak usah pakai helm. Nah, di sana motivasi intrinsik kalian tidak ada. Kalau kalian mempunyai motivasi intrinsik, wah kalau saya nggak pakai helm, naik motor nanti bahaya, mencederai kepala saya. Jadi saya harus pakai helm untuk keselamatan diri saya. Benar nggak seperti itu? Nah, seperti itu. Ya, nanti jadi sekarang kalian menuliskan peraturan yang akan kita buat atau keyakinan kelas yang kita buat apa saja. Ya, setelah itu nanti Pak Arifin bagi kertas sticky note-nya, nanti kalian tulis apa saja yang kalian inginkan. Dan juga karena kita pelajaran komputer, kira-kira keyakinan kelas untuk kita semua apa nih? Yang membuat kalian mau belajar komputer itu lebih menikmati seperti apa sih? Biar kalian lebih tahu. Sudah, mari. Rafa, sudah Rafa? HP-nya pada satu. Boleh. Pak, ini sudah. Pak Arifin. Iya. Iya, benar. Baik, Pak Arifin cuma minta 3 siswa saja membacakan keyakinan. Baik, Sansan dulu boleh. Silakan Sansan. Ya, langsung dibacakan di depan kelas, ditempelin di tempat di whiteboard. Silakan yang lain menyimak apa yang aku belum nulis. Ya, silakan tulis. Aku bingung. Silakan Sansan. Keyakinan kelas secara umum. Ya. Saling menyayangi, tidak berkata kasar, saling menghormati. Baik. Keyakinan kelas mampu. Harus membawa laptop, harus membawa HP. Oke, siap. Terima kasih San. Tempelin sini San. Silakan Kanaya. Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas secara umum saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Keyakinan secara mapel di sini Pak selalu membawa HP atau laptop. Ya, oke, terima kasih. Kalian ikutin. Pak Arifin, Pak Arifin. Ya, untuk di kelas ini saja maksudnya ya, bukan keyakinan kelas umum, tapi keyakinan kelas itu sendiri. Ya, karena keyakinan kelas adalah kesepakatan kita dalam membuat peraturan. Keyakinan kelasnya makanya ini kesepakatan kita ya. Nah, makanya nanti dibuat ya. Setelah kita membuat keyakinan, tadi apa yang kalian utarakan itu benar semua. Ya, dan kita sudah membuat
keyakinan-keyakinan dan harus kita membuat kesepakatan juga. Benar nggak? Benar. Jangan sampai membuat keyakinan tapi kita tidak ada kesepakatan. Nah, itu dia makanya. Ya, tadi kesepakatannya, keyakinannya apa? Bawa laptop bawa laptop atau handphone ketika pelajaran TIK agar tidak gaptek. Benar nggak keyakinannya? Nah, kalau kesepakatannya apa? Kesepakatannya bawa kalau memang punya, agar apa? Kalian tidak gaptek. Nah, gitu. Terus apa lagi? Tadi ada keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya saling menghargai sesama teman, saling menyayangi. Benar nggak? Nah, nanti kita buat kesepakatan nih. Kesepakatannya bahwa kita harus menjalankan apa yang sudah menjadi keyakinan kita semua dan mencapai kesepakatan. Benar? Setuju tidak? Benar. Baik, kalau setuju, Pak Arifin ambil kertasnya, Pak Arifin tempelin. Gak apa-apa nak? Ya, ditempelin. Baik, ini kesepakatan, keyakinan dan mencapai kesepakatan yang akan kita buat. Baik, ada pertanyaan tentang keyakinan kelas, peraturan kelas dan kesepakatan? Tidak ya? Cukup dimengerti lah? Ya. Baik, kalau cukup dimengerti, Pak Arifin cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi Nabil. Selamat pagi, Pak. Kamu tahu tidak Pak Arifin panggil ke ruangan ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Hari ini Pak Arifin melihat kamu di kelas membuat keributan lah. Memang ada apa sih? Boleh diceritakan ke Pak Arifin? Jadi gini, Pak, di rumah itu aku jadi kesel karena Kenapa? mama suka sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Lalu kamu tidak diperhatikan sama mama? Iya. Oh gitu. Jadi Matthew masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang keyakinan kelas Pak? Iya, itu ada saling menghargai, menolong dan Iya. hidup rukun sesama teman. Nah, menurut kamu pelajaran keyakinan itu penting nggak? Penting sekali. Penting sekali. Nah sekarang menurut Matthew apa yang dilakukan? Saya tidak mengganggu teman di kelas lagi dan tidak usir lagi. Baik. Mulai kapan? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Baik, kalau begitu Matthew sudah tahu alasannya dan solusinya. Terima kasih Matthew. Terima kasih, Pak Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mayang. Izinkan saya memberikan refleksi untuk kegiatan pengimbasan CGP yang sudah dipaparkan oleh Bapak Arif. Kita ketahui bahwa budaya positif ini tidak hanya diperuntukkan hanya untuk anak-anak, tapi juga kita sebagai pengajar, kita sebagai pendidik, kita wajib menerapkan apa itu budaya positif. Pembahasan budaya positif yang tadi sudah kami simak bersama-sama, mungkin ada poin-poin penting yang memang harus kita rubah sebagai paradigma seorang pendidik, yaitu tentang pendidikan berdiferensiasi, lalu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebaikan, lalu restitusi diri dan menstabilitas identitas, serta motivasi intrinsik. Menurut saya, sebagai pendidik, kita sudah harus menerapkan yang namanya pendidikan berdiferensiasi, yaitu di mana kita sebagai pendidik sudah harus paham betul bagaimana karakteristik masing-masing siswa kita. Apalagi sekolah kita adalah sekolah inklusi, sekolah yang menerima berbagai macam berkebutuhan khusus sesuai dengan komposisinya masing-masing. Dengan keberagaman itu, kita sebagai pendidik harus paham
kita harus memahami bagaimana kemampuan awal anak tersebut. Sekian refleksi yang dapat saya berikan pada hari ini dalam pengimbasan materi yang diberikan Pak Arifin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya tentunya, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Semoga Pak Arifin lulus menjadi guru penggerak dan semua ilmu-ilmunya dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.